Selamat datang di channel YouTube Guru Diso. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajar tentang kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan. Sahabatku, pembelajaran ketiga. Tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Tujuan pembelajaran. Pertama, setelah melakukan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan teknik berlari dengan tepat. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan teknik berlari melalui permainan ambil benderanya. Ketiga, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Kelima, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Keenam, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Di sini ada permainan yang disebut ambilkan benderanya. Perhatikan cara bermainnya. Pertama, bagilah siswa menjadi 2 kelompok. Kedua, masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Ketiga, setiap kelompok menancapkan bendera di areanya dan menjaganya jangan sampai diambil lawan. Keempat, saat peluit ditiup, seluruh anggota bergerak ke arah bendera lawan untuk mengambil benderanya. Kelima, anggota yang berada di area lawan berlari menghindari lawan. Apabila sampai tersentuh, maka yang bersangkutan harus keluar lapangan. Wasit meniup peluit, meminta seluruh pemain kembali ke tempat masing-masing. Keenam, setelah semua siap, wasit meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan dimulai. Begitu seterusnya. Ketujuh, permainan berlangsung sekitar 15 menit. Kedelapan, kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan. Tahukah kamu, saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berlari. Perhatikan sikap tubuh ketika berlari berikut ini. Pertama, kepala tegak. Kedua, tangan agak menggenggam. Ketiga, lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Keempat, ujung kaki menghadap ke depan. Kelima, telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Keenam, jangan angkat kaki terlalu tinggi. Ketujuh, badan tegap, tidak membungkuk. Kedelapan, bahu santai, tidak diangkat. Tahukah kamu, tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman. Tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Selain itu, tanaman memiliki manfaat lain, yaitu melindungi kita dari panas matahari. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan vegetatif. Bagaimana perkembangan vegetatif pada tumbuhan? Ayo, kita cari tahu. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Jadi, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo membaca. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 m di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi,
palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah, Dataran Tinggi Malang dan Dataran Tinggi Tengger, Jawa Timur, Dataran Tinggi Alas Aceh, dan Dataran Tinggi Bon, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Demikian video pembelajaran Ibu kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa, kalian tekan tombol like, subscribe, dan share, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Guru Deso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.